Selamat malam teman-teman dan Bu Heni. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait PSK 103 dan di sini ada saya berutama, Moreno, Jaka, dan Mica. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Moreno. Baik, untuk pertama kita akan membahas pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 103. Nah, di sini tuh kita akan pertama kali membahas kombinasi bisnis. Di mana kombinasi bisnis itu adalah standar akuntansi Indonesia yang mengatur bagaimana mencatat, mengukur, dan mengungkapkan transaksi kombinasi bisnis atau business combination dalam laporan keuangan. Ini merupakan adopsi dari IFRS 3 Business Combination dengan beberapa penyesuaian untuk konteks Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan dari PSAK 103 itu untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak mengakuisisi atau acquire. Yang dimana pertama itu mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak akuisisi atau acquire. Yang kedua itu mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir itu mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak dari keuangan dari kombinasi bisnis. Selanjutnya ada metode akuntansi yang digunakan. Nah, di PSAK 103 itu mewajibkan menggunakan metode akuisisi. Pertama itu identifikasi pihak mengakuisisi atau acquire. Yang kedua itu menentukan tanggal akuisisi atau acquisition date. Yang ketiga itu pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas diukur pada nilai wajar. Nah, di sini pengakuan goodwill atau pembelian keuntungan atau keuntungan pembelian diskon. Nah, di sini yang dimana goodwill itu merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Nah, yang terakhir itu pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, di sini penjelasan risiko, periode, dan dampaknya terhadap laporan yang sedang kita akan susun itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam setiap kombinasi bisnis harus ditentukan entitas pengakuisisi. Pengakuisisi adalah pihak yang memperoleh kendali atas entitas lain. Jika sudah ditentukan, digunakan indikator seperti hak suara mayoritas, kemampuan menunjuk manajemen, pihak yang memberikan imbalan kas. Selanjutnya kita masuk ke penentuan tanggal akuisisi di paragraf 24. Tanggal akuisisi adalah tanggal saat pengakuisisi memperoleh kendali. Bukan tanggal kontrak, tapi saat pengendalian secara efektif terjadi. Tanggal ini menjadi dasar. Yang pertama itu pengakuan aset dan kewajiban. Yang kedua pengukuran nilai wajar. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan aset dan liabilitas teridentifikasi paragraf 25 sampai 28. Pada tanggal akuisisi, pengakuisisi harus mengakui aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan yang terakhir kepentingan non pengendali jika ada. Lalu aset dan liabilitas itu harus memenuhi definisi aset atau liabilitas. Dan yang kedua ada pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud diakui meskipun sebelumnya belum dicatat oleh pihak yang diakuisisi. Selanjutnya masuk ke pengukuran nilai wajar di paragraf 29 sampai 32. Seluruh aset dan liabilitas yang diakui diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi termasuk aset tetap, aset tak berwujud kayak merek, lisensi, paten. Terus yang terakhir itu ada liabilitas dan kewajiban kontingensi. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke goodwill dan bargain purchase di paragraf 33 sampai 36. Goodwill timbul kalau misalnya imbalan yang dialihkan lebih besar nilai wajar aset neto teridentifikasi. Goodwill mencerminkan sinergi, reputasi, manfaat ekonomi masa depan. Jika imbalan lebih kecil dari nilai wajar aset neto, maka akan terjadi bargain purchase dan diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi setelah evaluasi ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wilbert. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas terkait konsep penggunaan tertinggi dan terbaik dari suatu penggunaan aset, di mana untuk penggunaan di sini dapat dimaksimalkan nilai ekonomis aset tersebut dari sudut pandang pelaku dan pasar. Lalu juga penentuan tertingginya itu harus mempertimbangkan apakah aset tersebut digunakan secara individual dan dikombinasikan dengan aset dan liabilitas lain. Jika tidak terbukti, maka penggunaan saat ini dianggap menjadi penggunaan tertinggi dan terbaik. Boleh next.
Oke, kita masuk ke premis penilaian valuation premis, di mana untuk di bagian ini menjelaskan bahwa bagaimana aset akan digunakan oleh pelaku pasar dalam memaksimalkan nilai wajarnya. Lalu juga dapat diasumsikan untuk digunakan bersama aset lain apabila memberi nilai tertinggi. Dan aset tersebut juga dapat dinilai secara terpisah jika penggunaannya menghasilkan nilai wajar yang lebih besar. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengukuran nilai wajar kelompok aset. Dan di sini juga nilai wajar terbagi menjadi tergantung jenis pelaku pasar yang menjadi pembeli, di mana pembeli strategis itu dapat menghasilkan nilai lebih tinggi karena adanya sinergi dengan aset yang telah dimiliki. Nilai aset tersebut dapat ditentukan berdasarkan skenario untuk memaksimalkan nilai kelompok aset secara keseluruhan. Boleh di next. Untuk pemula nilai wajar proyek penelitian dan pengembangan, di sini untuk bagian R&D ditentukan berdasarkan bagaimana pelaku pasar dapat memanfaatkan proyek tersebut. Jika proyek tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis atau strategis, maka nilai tersebut dinilai sangat rendah atau nol. Bali next. Selanjutnya untuk beberapa teknik dalam penilaian. Dalam PSAK memperbolehkan PSAK 113 memperbolehkan penggunaan lebih dari satu teknik, di mana entitas harus memilih teknik yang paling relevan berdasarkan ketersediaan data dan karakteristik aset. Dalam hasil beberapa teknik tersebut dapat dibandingkan untuk menentukan nilai wajar yang paling representatif. Bali next. Selanjutnya untuk pendekatan pasar, di mana pendekatan pasar juga menggunakan transaksi aset sejenis di pasar aktif, di mana pendekatan ini juga paling andal karena tingkat keterbandingan aset tertinggi dan penyesuaian minimal. Lalu juga di sini dapat diperhatikan bahwa semakin dikit penyesuaian yang diperlukan, maka semakin tinggi keandalan nilai wajar yang dapat dihasilkan. Di next. Untuk pendekatan biaya di sini juga dapat dilihat bahwa pendekatan biaya ini mengukur nilai wajar berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengganti aset atau utilitas yang setara. Dan juga penilaian tersebut juga bisa memperhitungkan penurunan fisik, keusangan fungsional, dan keusangan ekonomik. Di mana pendekatan ini juga jika data pasar tidak memadai atau bersifat khusus. Beli next. Di sini akan menjelaskan terkait pasar utama dan pasar yang menguntungkan, di mana pasar utama adalah pasar dengan volume atau aktivitas tertinggi untuk aset liabilitas, sedangkan untuk pasar yang paling menguntungkan di mana sebagai pengganti dari pasar utama, biaya transaksi dipertimbangkan untuk menentukan pasar, tetapi jika tidak sesuai dalam harga nilai wajar. Beli next. Selanjutnya akan menjelaskan terkait harga transaksi dan nilai wajar saat pengakuan awal. Biasanya harga transaksi ini dipresentasikan nilai wajar pada saat pengakuan awal, tapi tidak selalu. Dan biasa perbedaannya ini berada pada pihak yang mengakses transaksi tersebut dapat menyebabkan perbedaan nilai wajar. Dan jika nilai wajar berbeda, maka entitas harus mengevaluasi perlakuan akuntansinya sesuai dengan standar terkait. Next. Di sini akan menjelaskan terkait nilai wajar saat aktivitas pasarnya menurun. Dapat diperhatikan bahwa volume atau aktivitas menurun jika secara signifikan, maka entitas harus menggunakan pertimbangan profesional, di mana penyesuaian tingkat diskontonya harus mencerminkan risiko yang akan dipertimbangkan pelaku pasar. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan pengganti. Jadi, penghargaan pengganti itu adalah imbalan berbasis saham yang diberikan oleh pihak pengakuisisi untuk menggantikan penghargaan milik si karyawan entitas yang nilainya itu diakuisisi. Jadi nilainya itu dialokasikan antara bagian yang terkait dengan jasa sebelum akuisisi, yaitu sebagai bagian dari imbalan kombinasi bisnis dan jasa setelah akuisisi atau diakui sebagai beban kompensasi. Boleh di next. Jadi di sini persyaratan pengungkapan bisnis yaitu dalam kombinasi bisnis, entitas itu wajib untuk mengungkapkan informasi penting seperti identitas pihak yang diakuisisi, tanggal akuisisi, nilai imbalan dialihkan, aset dan liabilitas yang diakui, serta goodwill. Nah, tujuannya itu untuk agar si pengguna si laporan keuangan itu memahami dampak dan sifat transaksi kombinasi bisnis. Boleh next. Ini ada informasi yang wajib diungkapkan, jadi ada nama dan deskripsi entitas yang diakuisisi, ada tanggal akuisisi, nilai imbalan yang dialihkan, serta komponennya, jumlah goodwill-nya, serta nilai aset dan liabilitas yang diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Next. Nah, tujuannya itu ada 3, yaitu untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, membantu investor dan kreditor, serta menjamin akuntabilitas manajemen dan dalam keputusan kombinasi bisnis. Next. Nah, definisi bisnis itu, bisnis adalah sekumpulan input dan proses yang terorganisasi serta mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, jadi suatu transaksi itu dikategorikan sebagai kombinasi bisnis jika yang diakuisisi itu bukan sekedar aset tetapi memiliki proses dan sumber daya yang dapat menghasilkan output. Next. Nah, elemennya itu input itu kayak sumber daya ekonomi, kalau kayak prosesnya itu kayak sistem atau standar operasional yang mengubah input, outputnya itu biasa barang atau jasa. Next. Dari presentasi dari kelompok kami, terima kasih.